But one thing, karma is a boomerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa meraih kesuksesan di depan orang-orang yang telah meremehkan kemampuan kita, karena itu adalah cara balas dendam terbaik kepada mereka. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Hate List yang dirilis pada tahun 2024. Film ini dibintangi oleh Vijay Kaniska yang menceritakan tentang seorang pemuda biasa yang berusaha menyelamatkan ibu dan adik perempuannya dari tangan pria bertopeng yang telah mengusik kehidupannya. Dirinya dijadikan mesin pembunuh demi sebuah misi balas dendam. Seperti apa cerita selengkapnya, simak terus alur cerita film ini. Dan inilah Hate List. Pria ini bernama Vijay. Ia bekerja sebagai ahli IT di sebuah perusahaan swasta. Dan di hari itu, ia akan bersiap-siap untuk berangkat ke kantornya. Dan ini adalah ibu Vijay dan adik perempuannya yang bernama Kirti. Diketahui di hari itu, Vijay sedang kesal kepada adiknya yang tak mau menceritakan masalahnya ketika di sekolahan ia diolok-olok oleh para temannya. Sehingga mulai saat itu ia tak mau bicara lagi dengan adiknya itu. Cerita berpindah di mana ada polisi pemberani yang bernama Yas. Ia sedang mendatangi ketua preman bernama Kali yang terkenal sadis. Adapun tujuan polisi Yas adalah untuk meminta persetujuan Kali atas komisi dari setiap perusahaan yang berdiri di wilayah Madras Utara yang awalnya 20% menjadi 10%. Yas memaksa Kali agar menyetujuinya karena menteri dan kepolisian sudah menetapkan keputusan itu. Kalau Kali dan anak buahnya menolak keputusan itu, maka tak segan-segan polisi akan menghabisi Kali dan seluruh anak buahnya. Namun merasa wilayah itu sudah menjadi kekuasaan Kali, ia pun tak menerima keputusan itu. Ia menganggap para pendiri usaha di wilayah itu sudah berani melawannya. Hingga inilah yang Kali lakukan kepada salah satu pengusaha yang berani melawannya. Kali, நீ வெறும் 10% தானே கேட்ட போறீங்க சாவுடா சாவுடா பொறும்போக்கு Scene berpindah di suatu acara peluncuran aplikasi yang mana Vijay lah salah satu orang yang berperan penting dalam peluncuran aplikasi tersebut. Ia bekerja sama dengan istri polisi Yas sebagai penggagas aplikasi tersebut yang diberi nama GoVegan. Dengan kecerdasannya, Yas memuji Vijay yang telah membantu istrinya dalam mendesain aplikasi tersebut. Di tengah obrolan mereka, berulang kali Vijay mematikan panggilan telepon yang ada di ponselnya. Hingga ketika hendak pulang, sampailah Vijay mengangkat panggilan tersebut dari seorang misterius yang mengatakan kalau ibu dan adik perempuannya telah ia culik. Dan ia akan menghubungi Vijay kembali setelah 2 jam kemudian. Vijay yang ketakutan segera menemui polisi Yas yang hendak pulang bersama istrinya. Kemudian ia menceritakan kejadian itu kepada polisi Yas. Melihat wajah Vijay yang ketakutan, Yas memerintahkan bawahannya untuk menemani Vijay di rumahnya dan memerintahkan untuk segera melacak nomor panggilan dari orang misterius tersebut. Setelah sampai di rumah Vijay yang ditemani oleh anggota, Vijay menghubungi seluruh saudaranya untuk menanyakan keberadaan ibu dan adiknya. Namun hasilnya nihil yang membuat Vijay semakin panik. Setelah itu Vijay dan anggota mengecek CCTV yang ada di apartemen. Dan terlihat di CCTV, mobil berwarna merah diduga dinaiki oleh ibu dan adik perempuan Vijay. Sementara itu di tempat kejadian, seorang saksi mata menceritakan kalau ia melihat dengan jelas di malam kejadian tersebut. Ia mengatakan kalau ada 2 mobil yang saling bersenggolan, yang mana mobil yang dinaiki ibu Vijay dan adiknya dihadang oleh mobil yang dinaiki seorang yang bertopeng. Kita sebut saja Mr. X. Mr. X memasukkan gas beracun di mobil mereka, hingga dengan gampang Mr. X membawa keduanya dengan menaiki mobil yang berwarna hitam. Semua CCTV pun dicek, namun keberadaan mobil van hitam yang membawa korban tak jua muncul di layar yang mereka amati. Ketika di kantor polisi, Mr. X menghubungi Vijay dan mengatakan kalau ia lolos dari layar CCTV karena mobil van hitam yang mereka naiki masuk ke dalam kontainer untuk mengelabui polisi.
Sebuah kamera mini pun dipasangkan di kancing baju Vijay untuk bisa mengawasi pergerakan Vijay. Dan tanpa sepengetahuan Vijay, polisi juga memasang GPS di sepeda motor Vijay demi keselamatan dirinya. Entah apa yang Mr. X inginkan dari Vijay, ia terus-menerus mengarahkan Vijay untuk menuruti semua apa yang ia katakan. Ia memaksa Vijay untuk mendatangi tempat penjualan ayam potong dan meminta Vijay membeli 1 ekor ayam yang masih hidup untuk dibawa pulang. Sementara itu petugas dari kejauhan masih memantau Vijay dan polisi Yas yang kebingungan melihat sikap Vijay saat menuruti keinginan Mr. X. Setelah tiba di rumahnya, Mr. X menghubungi Vijay kembali. Ia mengancam kalau ia akan menjual adik perempuannya ke luar negeri kalau Vijay tak mau melakukan apa yang ia suruh. Mr. X meminta Vijay untuk mengambil sebuah pisau untuk memotong kepala ayam yang baru saja ia beli. Awalnya Vijay menolak untuk melakukannya karena ia adalah seorang vegetarian. Namun setelah melihat adik perempuannya akan disakiti oleh Mr. X, Vijay pun dengan terpaksa memotong kepala ayam itu hingga mati. Ippo solra. Vijay tak mengerti apa maksud Mr. X. Kesalahan apa yang ia telah berbuat hingga ibu dan adik perempuannya harus menjadi korban oleh pria bertopeng itu. Sedangkan Mr. X sendiri merasa sudah yakin kalau sudah muncul jiwa pembunuh pada diri Vijay yang akan ia gunakan sebagai mesin pembunuh kepada mangsa lain yang sudah Mr. X siapkan. Polisi sangat khawatir dengan keadaan Vijay. Mereka harus secepatnya menangkap pria bertopeng itu sebelum Vijay menjadi brutal dengan menuruti permainan pria bertopeng itu. Di keesokan harinya, Vijay lagi-lagi dihubungi oleh Mr. X untuk menjalankan aksi atas apa yang Mr. X perintahkan. Vijay keluar rumah melalui pintu samping agar kepergiannya tak diketahui oleh petugas yang telah berjaga 24 jam di rumahnya. Di tengah perjalanan, Vijay membuang kamera yang dipasangkan di kancing bajunya agar polisi tak bisa mengetahui keberadaannya. Namun sialnya petugas mengetahui kepergian Vijay hingga petugas segera menghubungi polisi Yas kalau Vijay telah lolos dari pantauan mereka. Sedangkan Vijay sendiri terus berlari menuju lokasi yang sudah di-Sherlock oleh Mr. X. Sampailah Vijay di tempat yang dituju dan ternyata tempat itu adalah rumah preman Kali. Dengan arahan dari Mr. X, Vijay memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu. Setelah diperbolehkan masuk oleh anak buah Kali dan anak buahnya menganggap Vijay sebagai anak ingusan yang kehilangan arah. Mereka menertawakan kedatangan Vijay. Namun ketika pria bertopeng itu mengirimkan video kepada Kali yang memperlihatkan saudara Kali sedang terkurung dalam tangki kaca, barulah ia menyadari kalau dirinya sedang mendapat ancaman dari seseorang yang tak ia kenal. Permainan pun dimulai oleh Mr. X kepada keduanya. Ancaman diberikan kepada Kali dan Vijay, yang mana dalam waktu 5 menit tangki kaca akan dipenuhi air yang akan menenggelamkan saudara Kali. Sedangkan untuk ancaman Vijay, sebuah bor besi akan mengenai tepat pada mata ibu Vijay kalau adik perempuan Vijay sudah tak mampu lagi menahan tali yang dikaitkan dengan bor besi tersebut. Mr. X menginginkan mereka berduel hingga di antara mereka ada yang mati. Dan bagi siapa yang menang, Mr. X akan membebaskan keluarganya. Sebagai preman yang kuat, Kali tak sedikit pun gentar dengan tantangan itu. Ia menyuruh anak buahnya untuk keluar dari ruangan tersebut dan pertarungan pun dimulai. Vijay terus-menerus menyerang Kali. Dengan modal nekat ia berani melakukan itu untuk menyelamatkan ibu dan adiknya. Sedangkan di luar ruangan, semua anak buah Kali memastikan kalau Kali dapat menghabisi anak ingusan itu tak kurang dari 5 menit. Namun yang terjadi adalah Vijay lah yang dapat mengalahkan Kali dengan menusukkan pecahan kaca ke leher Kali.
Dengan begitu selamatlah Ibu Vijay dari bor besi tersebut. Sedangkan anak buah Kali yang penasaran, mereka mengintip dari atas pintu yang mana mereka melihat kalau Kalilah yang tewas dalam pertarungan itu. Hingga membuat mereka murka dan memaksa masuk serta berniat menghabisi Vijay. Ketika Vijay akan dihabisi anak buah Kali, tiba-tiba muncul polisi Yes yang menyelamatkan Vijay dan bertarung dengan anak buah Kali. Setelah peristiwa itu, kepolisian mengamankan Vijay demi keselamatannya selama proses penyelidikan berjalan. Dan semua awak media menayangkan kasus pembunuhan Vijay terhadap Kali yang dihasut oleh pria bertopeng. Bahkan sampai gubernur pun turun tangan dan mendesak polisi Yes untuk secepatnya menemukan titik terang dalam kasus itu. Sementara itu ketika di kantor polisi, Mr. X menghubungi Vijay kembali. Ia meminta Vijay untuk melakukan pembunuhan satu kali lagi. Setelah itu ia berjanji akan melepaskan ibu dan adiknya. Namun Vijay menolak permintaan Mr. X dan ia mengatakan kalau masalah itu sudah ia serahkan ke kepolisian. Jadi biarlah polisi yang menyelesaikan. Setelah itu ia langsung mematikan ponselnya. Mendengar penolakan Vijay, Mr. X sangatlah marah besar. Ia menyiarkan pengumumannya secara langsung di semua awak media kalau ia akan melakukan tayangan langsung pembunuhan kepada ibu dan adik Vijay dan disiarkan secara langsung tepat jam 11 malam. Ia meminta masyarakat agar bisa melihat aksinya. Merasa ancaman dari Mr. X itu tak main-main, polisi Yes langsung menemui Vijay. Ia marah kepada Vijay dan berkata, "Siapa sebenarnya kau dan pria bertopeng itu? Dan apa hubungan di antara kalian? Kalian membuat otakku meleleh seperti bubur." Dengan tubuh gemetar, Vijay menjawab kalau dia tak tahu siapa pria bertopeng itu. Dan dia mengakui kalau tak ada hubungan dengannya sama sekali. Setelah itu polisi Yes meninggalkan ruangan itu dengan penuh emosi. Beberapa saat kemudian, lewat seseorang Mr. X mengirimi Vijay sebungkus nasi. Yang pada saat Vijay membukanya, ia sangat kaget ketika mengetahui bungkusan itu berisi potongan jari manis milik ibu Vijay yang sengaja Mr. X kirim ke Vijay sebagai bentuk ancaman kalau Vijay sudah menghiraukan perintahnya. Tentu saja hal itu membuat Vijay semakin bersedih. Dan sebuah ponsel pun Vijay temukan di bungkusan nasi tersebut agar Mr. X bisa mengendalikan Vijay kembali. Rencana Mr. X selanjutnya adalah menyuruh Vijay untuk memakan nasi yang telah ia kirim, yang mana nasi itu sudah Mr. X campurkan dengan racun. Mengetahui percakapan dari keduanya, petugas segera mendatangi Vijay untuk mencegah Vijay memakan nasi dari Mr. X itu. Namun terlambat buat petugas, beberapa nasi sudah masuk ke perut Vijay yang membuatnya kejang akibat racun tersebut. Vijay pun segera dilarikan ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter yang bernama Dr. Karun. Sedangkan polisi Yes dan komisaris menunggu di luar ruangan. Sekian lama pemeriksaan Vijay tak kunjung selesai. Komisaris merasakan ada yang tidak beres di dalam ruangan di mana Vijay dirawat. Dan benar saja, Vijay sudah tak berada di ruangan tersebut dan beberapa dokter jaga pun sudah tak sadarkan diri. Ternyata yang terjadi adalah Dr. Karun membawa Vijay dengan menaiki mobil. Ketika Vijay tersadar dan bertanya, "Siapa kamu dan akan membawanya kemana?" Dr. Karun menjawab kalau dirinya akan membawa Vijay ke Mr. X untuk menukarnya dengan putra Dr. Karun. Karena diketahui juga, putra Dr. Karun yang bernama Vicky juga telah Mr. X culik. Sementara itu polisi terus mencari keberadaan Mr. X yang diperkirakan masih berada dalam radius 20 km dalam jangkauan semua panggilan telepon yang dilacak di ponsel Vijay. Dan sampailah keduanya di tempat Mr. X. Entah apa rencana Mr. X terhadap kedua orang ini. Setelah membawa Vijay ke tempat itu, Dr. Karun menagih janji kepada Mr. X yang akan membebaskan anaknya.
Sedangkan Vijay sendiri terus bertanya, dosa apa yang pernah ia lakukan hingga Mr. X tak jua melepaskan ibu dan adik perempuannya itu. Sedangkan keduanya juga tak saling mengenal. Pernyataan mengejutkan Mr. X sampaikan kepada Vijay dan Dr. Karun dan menyiarkan langsung pernyataannya di semua media agar semua masyarakat mengetahui siapa Mr. X dan kedua orang tersebut. Barulah Mr. X menceritakan pada saat pandemi, ada seorang dokter perempuan baik hati bernama Anita yang sedang memperjuangkan ratusan pasien karena sesak nafas di rumah sakit di mana ia bertugas. Setiap hari pasien terus bertambah, sedangkan stok oksigen di rumah sakit itu sudah habis. Bahkan beberapa pasien pun harus meninggal karena kekurangan oksigen. Tak tahu harus bagaimana, Dokter Anita melakukan live streaming tentang kondisi rumah sakit di mana ia bertugas, yang meminta kepada pemerintah untuk tidak menjadikan ladang bisnis dalam urusan tabung oksigen. Melihat video Dokter Anita, Dr. Karun terlihat marah dan kesal dengan viralnya video tersebut. Bahkan menteri pun mengutuk keras kepada oknum yang terlibat di dalam masalah itu. Kembali di rumah sakit di mana ada ibu hamil yang mengalami sesak nafas. Lagi-lagi Dokter Anita berjuang keras dengan mencari pasien yang bersedia meminjamkan tabung oksigennya ke ibu hamil untuk sementara waktu. Namun tak ada satupun pasien yang merespon permintaan dari Dokter Anita. Setelah itu ia mencoba mengecek ruangan penyimpanan tabung oksigen. Namun semua itu harus melalui prosedur dari rumah sakit tersebut, yang mana harus melalui perizinan dari Dokter Karun. Merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan rumah sakit tersebut, Anita segera mengecek CCTV. Dan ternyata dugaan Dokter Anita benar. Dokter Karun telah menjual tabung oksigen ke rumah sakit lain. Setelah merekam CCTV itu dengan ponselnya, ia mendatangi Dokter Karun untuk meminta tabung oksigen itu dikembalikan lagi. Kalau Dokter Karun menolak, ia akan menyebarkan video penjualan tabung oksigen tersebut ke semua media agar profesi Dokter Karun akan tercoreng dan pemerintah akan segera menutup beberapa rumah sakit milik Dokter Karun. Setelah kembali ke ruangan pasien, perawat mengatakan kalau salah satu pasien telah meninggal dan pihak keluarganya telah membawa pulang. Tentu saja Anita sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia merasa telah memberi harapan palsu kepada pasien yang meninggal tersebut. Melihat Dokter Anita yang kelelahan, perawat menyuruh Dokter Anita untuk pulang dan beristirahat di rumah. Sedangkan Dokter Karun yang ketakutan dengan ancaman Dokter Anita, ia menghubungi preman Kali untuk memberi pelajaran kepada Dokter Anita yang sudah mengetahui bisnis curangnya. Dan inilah yang dialami Dokter Anita. Atas perintah Dokter Karun, Kali menghabisi Dokter Anita hingga tewas di halaman rumah susunya. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya terdiam dan seolah-olah tak melihat pembunuhan itu. Vijay mengatakan kenapa harus dirinya yang Mr. X pilih untuk menghabisi orang-orang yang telah membunuh Dokter Anita. Dan Mr. X menjawab kalau dirinya telah mengumpulkan data nama-nama penghuni rumah susun tersebut. Dan Mr. X undi hingga keluarlah nama Vijay untuk dijadikan mesin pembunuh kepada orang-orang yang serakah demi kepentingan pribadinya. Semua orang bersedih mendengar cerita Mr. X, yang mana semua apa yang dilakukan Mr. X hanya semata-mata karena rasa sakit dan kesedihannya terhadap ketidakadilan. Permainan pun dimulai, seperti yang pernah Mr. X lakukan kepada Vijay dan preman Kali. Ia menginginkan di antara keduanya harus ada yang mati. Ibu dan adik perempuan Vijay dikurung di sebuah ruangan kaca, di mana ketika mesin dinyalakan, seluruh oksigen akan terserap habis di ruangan kaca tersebut. Setelah itu hanya dalam 2 menit ibu dan adik Vijay akan bertahan sampai keduanya tewas karena kekurangan oksigen. Sedangkan putra Dokter Karun dengan tubuh yang terikat akan terbelah menjadi 2 bagian dengan gergaji mesin yang berjalan dalam waktu 5 menit. Vijay dan Dokter Karun harus bertarung sampai mati, dan bagi yang menang keluarganya akan terselamatkan. Pertarungan pun dimulai. Meskipun terlihat kewalahan, namun pada akhirnya Vijay dapat membuat Dokter Karun tak berdaya.
Di waktu yang bersamaan datang polisi Yas yang memaksa masuk ke gudang itu dan berhasil menyelamatkan para korban Sandra. Sedangkan Mr. X sendiri berhasil kabur dari tempat itu. Persidangan pun digelar dengan kasus pembunuhan yang dilakukan Vijay. Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, pengadilan memutuskan Vijay hanya dijatuhkan hukuman penjara minimal 1 tahun. Karena dalam kasus itu, Vijay hanya dijadikan alat karena hasutan dan paksaan oleh seseorang dan untuk membela dirinya. Beberapa waktu kemudian, polisi Yas menyenguk Vijay di penjara. Sebelum percakapan terlebih dahulu, polisi Yas mematikan mikrofon agar percakapan mereka tak didengar oleh orang lain. Polisi Yas berkata kalau Vijay harus berterima kasih kepada Mr. X. Mendengar itu Vijay kebingungan, ia tak mengerti apa maksud perkataan polisi Yas. Kenapa ia harus berterima kasih kepada Mr. X? Bukannya karena perbuatan Mr. X Vijay menderita dan masuk penjara. Kepada Vijay, polisi Yas memaparkan sesungguhnya apa yang diperbuat Mr. X. Kalau saja pada saat itu polisi Yas tak memecahkan ruangan kaca itu, ia meyakini tak akan terjadi apa-apa kepada ibu dan adik Vijay. Karena ia sudah mengetahui Mr. X telah mengatur tingkat oksigen minimum dengan benar. Bukan hanya itu, untuk menentukan putra Dr. Karun aman, Mr. X telah memasukkan sebuah tongkat untuk mencegah gergaji bundar agar tidak menyentuh tubuh putra Dr. Karun. Terlihat Vijay yang belum mengerti apa yang dikatakan polisi Yas. Polisi Yas juga menjelaskan lagi perihal potongan jari yang dikirim ke Vijay. Sebelum jari dipotong terlebih dahulu pelaku menyuntikkan obat bius dengan anestesi lokal. Tentunya untuk membuat jarinya mati rasa. Sontak Vijay marah ketika polisi Yas mengatakan kalau semua itu adalah rekayasa Vijay beserta ibu dan adiknya. Dan satu hal lagi yang belum Vijay mengetahui, ternyata polisi Yas diam-diam menyelinap ke ruangan Mr. X pada saat Mr. X sedang melakukan live. Dan hasilnya sangat mencengangkan. Terlihat pantulan matahari yang berbeda pada dua ponsel pada waktu yang sama ketika Mr. X melakukan live. Dalam kata lain, ketika Mr. X melakukan video call, itu tidak terhubung langsung, melainkan itu adalah rekaman yang dibuat secara rapi. Satu bukti lagi juga menguatkan, ternyata penyebab kematian Kali bukanlah karena tikaman Vijay yang mengenai lehernya, tapi karena pukulan yang mengenai tulang rusuk hingga patah dan menusuk paru-parunya. Hanya petarung yang terlatihlah yang mempunyai pukulan sekuat itu. Hingga sampailah polisi Yas menyimpulkan kalau Vijay lah adalah pria bertopeng itu. Terlihat Vijay yang tak bisa mengelak lagi. Ternyata pria bertopeng itu adalah Vijay. உங்க அம்மா அவ பாகிஸ்தான் பாத்துப்பா சீக்கிரம் போ உட்கார்ந்து போ. Ia melakukan semua itu sangatlah rapi dengan dibantu ibu dan adiknya. Barulah ia menceritakan kepada polisi Yas kalau ia melakukan semua itu dengan berdasarkan alasan. Diketahui Anita adalah teman baik Vijay. Mereka bertetangga dan orang tua Vijay sudah menganggap Anita sebagai anaknya. Hubungan mereka dihiasi canda dan tawa setiap hari. Pada saat Anita menolong ibu hamil yang mengalami sesak nafas, tak ada satupun pasien yang mau meminjamkan oksigennya. Namun ada satu orang yang bersedia meminjamkan oksigennya dan dia adalah ayah Vijay. Ketika itu ayah Vijay sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan dirinya mengalami sesak nafas yang begitu berat. Ia rela oksigennya dipakai demi menyelamatkan orang lain, meskipun ia mengetahui akan berdampak tidak baik untuk kesehatannya. Hal itu membuatnya tak kuat dengan sesak nafasnya dan meninggal dalam posisi terdiam di sebuah kursi. Tak lama kemudian, Kali dan anak buahnya pun menghabisi Dokter Anita dengan cara yang sadis. Betapa hancur hati Vijay, ibu dan adiknya dengan perbuatan Kali dan anak buahnya. Semua itu disebabkan atas keserakahan Dr. Karun, hingga ketiganya bersepakat untuk membalas dendam kepada mereka. Melihat perjuangan Vijay dan keluarganya dalam mencari keadilan, polisi Yas pun berjanji akan merahasiakan siapa Vijay sebenarnya. Karena sudah sepantasnya bajingan seperti Kali dan Dr. Karun harus dibinasakan dengan cara demikian. Dan film pun selesai.